manusia ya, dengan judul materinya Allah menyembuhkan penderita kusta. Sebelum kita mulai pelajaran kita, sebelum kita menyanyi, Ibu minta Deborah membawa kita di dalam doa. Ayo kita semua berdoa. Ayo Deborah. Terima kasih ya. Minggu depan giliran semua yang membawa kita dalam doa ya. Nah, untuk memulai pelajaran kita menyanyi dengan judul lagu Yesus Itulah. Ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ibu mau tanya sebelum kita masuk ke dalam materi kita, ayat hafalan kita minggu kemarin. Ayo, sama-sama mengucapkan. 1, 2, 3. Apa ayat hafalannya? Randy? Siapa yang datang kepadaku akan kubuang. Iya, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang penyakit kusta. Ya. Sudah dengar penyakit kusta? Apa? Penyakit kusta itu seperti apa? Kalau kamu dengar? Ya, baiklah, Ibu mau mulai ya. Nah, penyakit kusta itu sama dengan penyakit lepra ya. Penyakit lepra. Di sini Ibu minta Randy untuk membaca Alkitabnya dulu. Ibu minta 4 ayat saja Randy membacanya yang keras suaranya. Dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 sampai 4 saja yang kamu baca. Yang nyaring ya. Naaman ditemukan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Arab pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawa seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyanyanya,
Terima kasih kepada Randy yang sudah membacakan Alkitabnya. Di sini kita akan mendengar cerita tentang Naaman yang disembuhkan. Naaman sakit kusta, ya. Kita lihat gambar orang yang sakit kusta. Nah, bisa kita lihat ya. Gimana? Pikiran kalian melihat itu benar tidak? Iya. Tapi kita tidak pernah melihat kan di zaman sekarang. Ya. Ini kita belajar dari cerita di dalam kitab Raja-Raja ini. Seorang yang punya penyakit kusta itu ya seperti ini penyakitnya ya. Tangannya bisa di kaki ya, yang sedikit-sedikit mengelupas, untung hilang kukunya ya. Nah, pada zaman itu karena tidak ada pengobatan bisa mengalami kematian. Nah, dan siapa yang sakit kusta artinya dikucilkan, diusir, disuruh keluar dari kampung ya. Karena dianggap sebagai apa? Orang yang membawa penyakit ya. Nah, kemudian terdapatlah seorang panglima ya. Panglima yang bernama siapa? Naaman ya. Panglima itu seorang yang gagah perkasa dan selalu menang setiap berperang ya. Dan dia menderita kusta. Dia menderita sakit kusta dan dia tidak tahu cara untuk mengobatinya ya. Kemudian di situ ada seorang, nah ini Naamannya ya, gagah ya. Nah, ada seorang wanita di situ ya, di dalam ceritanya seorang wanita yang menawarkan dan menyarankan supaya Naaman pergi menemui seorang nabi, yaitu nabi siapa? Iya, Nabi Elisa ya, pintar. Randy ingat pelajaran sekolah minggu ya. Nah, ini seorang perempuannya ya. Seorang perempuan yang berbeda kebangsaan ya. Dia menyarankan supaya Naaman pergi menemui Nabi Elisa supaya bisa sembuh ya. Kemudian Naaman menuruti ya. Lihat gambar. Naaman menuruti. Dan dia pun pergi menemui Nabi Elisa. Tetapi yang ia dapatkan bukan seperti yang diharapkannya. Nabi Elisa menyarankannya supaya mandi sebanyak 7 kali ke sungai Yordan ya. Dan petunjuk itu diberikan oleh Elisa ya kepada pengawalnya Naaman untuk menyampaikan. Nah, akhirnya apa? Naaman mandilah ke sana. Dan apa yang terjadi? Setelah itu Naaman sembuh ya. Naaman pulih, penyakitnya hilang. Nah, waktu itu Naaman berkata apa yang ia ingin memberikan sesuatu ya kepada Nabi Elisa, tetapi Nabi Elisa tidak mau menerimanya ya. Dan akhirnya Naaman sudah mengalami kesembuhan. Tuhan memakai seorang perempuan sebagai perantara untuk menunjukkan jalan kepada Naaman supaya mengenal Tuhan ya. Artinya supaya mengenal Tuhan. Nah, kita percaya bahwa yang mampu menyembuhkan kita itu adalah Allah ya. Allah sebagai sumber pertolongan tidak hanya menolong kita ketika kita sehat,
tetapi Ia juga menolong kita ketika kita sakit ataupun dalam keadaan bagaimanapun. Nah, sehebat apapun kita manusia, seperti Panglima tadi ya, sangat hebat, dia hebat berperang. Tetapi kehebatannya masih ada yang lebih hebat dari dia, yaitu Tuhan Allah, ya. Tuhan Allah ketika Ia mendapat penyakit, Allah menyembuhkannya melalui perantara Nabi Isa, ya. Jadi ketika kita hebat, kita masih punya kekurangan dan keterbatasan. Betul tidak? Iya. Nah, pertolongan Allah itu menunjukkan bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bekerja di dalam kehidupan kita melalui orang tua kita di rumah, bapak dan ibu guru di sekolah, dan juga teman-teman kita. Misalnya orang tua yang mengingatkan, ayo belajar Samuel, ayo belajar Deborah. Kemudian ibu guru juga menegaskan di sekolah, sudah mengerjakan PR belum? Nah, itu adalah bentuk bahwa Tuhan Allah itu melalui orang tua dan ibu guru selalu memperingatkan kita. Dan Allah ingin kita selalu bersyukur setiap saat di dalam kehidupan kita, seperti Naaman yang bisa disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan luar biasa. Kiranya sampai sekian pelajaran kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin ya. Ini ayat hafalannya tadi, kita melihat sama-sama Lukas pasal 5 ayat 13. Ayo sama-sama, apa bunyinya? Lalu Yesus mengulurkan tangannya. ayo baca semua catatannya. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, dan bilang, kau lahir seketika itu menyangkang penyakit kustanya. Iya, minggu kemarin siapa yang ke gereja ada mendengar nggak khotbah Ibu Pendeta tentang penyakit kusta? Ada tidak minggu kemarin? Luar biasa ya. Iya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu, baru kita menyanyi ya. Baru kita menyanyi lagu penutup. Kemudian kita sama-sama mengerjakan tugas ya. Ikuti doa Ibu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Kiranya melalui cerita Naaman ini kami diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Beri kami kepintaran, beri kami kesehatan dan kebahagiaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan menyanyi ya, kita akan menyanyi lagu penutup kita. Aku yakin saat kau berfirman ya. Lihat sana, lihat lagunya. Satu kali ya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
kerjakan sekarang ya. Dan ibu mau menulis ayat hafalannya tadi. Dari mana tadi ayat hafalannya? Dari mana ya? Lukas pasal 5 ayat 13. Iya, Lukas pasal 5 ayat 13 ya. Lukas pasal 5 ayat 13. Itu untuk hafalan minggu depan ya. Ibu minta kalian kerjakan semua ya. Jangan ribut ya, kita kerjakan sama-sama ya. Bisa nggak melihatnya tulisannya? Nomor 2, nanti nomor 3, 4, 5 ya. Siapa nama panglima yang mendirikan Ustaz? Tulis tanggalnya lah. Tanggal 12